Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan pagi hari ini ba'da subuh, pertemuan berapa sekarang? Pertemuan 16. Bab ke-9. Yaitu di sini membicarakan tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 hadis yang dibicarakan di sini. Bab Majaa fi aishi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan beliau seperti apa? Di sini dijelaskan tentang makanan, terus kebutuhan beliau, apa yang beliau makan. Dan di sini dibawakan 2 hadis. Dan kita lihat kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ridho dengan keadaan apapun. Dalam doa Nabi SAW beliau berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin kutan. Ya Allah, berikanlah rizki kepada keluarga Muhammad berupa kut, yaitu berupa makanan, kebutuhan. Dan beliau kadang kehidupan dunianya itu serba terbatas. Apa yang beliau miliki, beliau hidup seperti itu. Nah, sekarang kita lihat hadis dari Muhammad bin Sirin. Ia berkata, kunna inda Abi Hurairah, kami pernah berada di sisi Abu Hurairah, wa alaihi sauban mumasyakan. Abu Hurairah itu punya pakaian yang ada corak-corak warna, min kattanin, yang terbuat dari kain wol. Fatamakhata fi ahadihima faqal, dan ketika itu Abu Hurairah katakan pada salah satunya, bakhin bakhin. Yatamakhatu Abu Hurairah fil kattani, laqad ra'aituni wa inni la akhiru fima baina mimbari Rasulillah SAW wa hujrati Aisyah makshiyan alayya fayaji'ul ja'i fayad'u rijlahu ala unuki ya ru'an nabi junuban wa ma bi jununun wa ma huwa ilal ju'. Di sini dikatakan bah. Ini kalimat celaka. Abu Hurairah itu dalam keadaan memakai pakaian katan, yaitu jenis pakaian. Aku lihat pada diriku, di mana ketika itu aku berada di antara mimbar Rasulullah SAW dan kamar Aisyah, karena kamar Aisyah dekat dengan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu ada seorang yang datang, fayadha'u rijlahu, maka dia letakkan kakinya di atas leherku, dan dia katakan bahwasanya aku itu junub wa ma bi jununun, dan padahal aku itu tidak seperti itu, wa ma huwa ilal ju, ketika itu cuma saja aku dalam keadaan sangat-sangat lapar. Nah, ini yang dikatakan oleh Abu Hurairah.
Asar ini menunjukkan kalau sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya itu adalah orang yang hidup pas-pasan, sampai ada yang dalam keadaan lapar seperti Abu Hurairah tadi. Juga kita lihat dalam hadis yang lainnya dari Malik bin Dinar, masyaba'a Rasulullah SAW min khubzin qattun wala lahmin illa ala dhofafin. Rasulullah SAW tidaklah pernah kenyang dengan roti sedikit pun ataupun dengan daging kecuali pada dhofaf. Kemudian Malik itu tanyakan, sa'altu rajulan min al-badiyah, mad dhofafu, apa itu dhofaf? Ayatanawala ma'an nas, yaitu dhofaf itu sesuatu yang dimakan oleh orang-orang. Dan di sini kesimpulannya, kalau kita lihat hadis yang pertama, Abu Hurairah selalu dalam keadaan lapar. Terus dia ketika itu bukan dalam keadaan junub, namun junuban, yaitu dia berbaring. Dan dia bukan dalam keadaan gila, namun dalam keadaan lapar sekali. Dan hadis yang kedua disebutkan kalau Rasulullah SAW itu tidak biasa kenyang. Beliau biasanya makan roti ataupun daging itu tidak sampai kenyang. Berarti kalau kita lihat dari dua hadis ini, bagaimana kehidupan Nabi SAW, beliau berusaha untuk hidup sederhana, baik dari sisi makannya, minumnya, dan kesehariannya. Maka contoh dari beliau ini bisa kita praktekkan. Kita tidak paksakan hidup berlebihan kalau memang rezeki kita itu pas-pasan. Termasuk juga tidak paksakan hidup berlebihan dengan cara kita menyusahkan diri dengan utang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kula bahas untuk kesempatan subuh hari ini. Mungkin manfaat, dan diumumkan nanti wonten sholat jenazah di kediamannya Hermawan nanti jam 7:04. Dimohon untuk siap-siap ya untuk menyolatkan jenazah untuk warga sekitar sini. Dimohon untuk bisa hadir. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.